kereta cepatnya guys. Jam 8.15 dia lewat. Road trip lagi. Road trip kali ini kita mau ke Purwakarta. Destinasi yang mau kita tuju ini salah satunya adalah Waduk Jatiluhur ya. Nanti kita coba lihat pemandangan yang bagus di tepi Waduk Jatiluhur. Oke, sekarang kita mau jalan. Sekarang jam 7:13. Bensin ini ada 8 bar full tank. Yuk kita langsung gas sekarang. Menurut Google Map perjalanan sampai ke Jatiluhur itu sekitar 100 kiloan ya, 111 apa, ditempuh dalam waktu 1,5 jam aja ya. Saldo kita masih ada 54.000, cukup lah. Yuk kita gas ya. Kita udah di tol nih, di Grogol. Suasananya tolnya masih sepi aja nih. Wih, cerah hari ini, cerah banget. Tuh gedung-gedung di depan nih, daerah Central Park Mall, Jakarta Barat, Neo Soho, Mall Neo Soho. Jelas banget. Oke, dari sini kita lurus terus menuju arah Cikampek ya. Nanti kita keluarnya di gerbang tol Sadang atau gerbang tol Jatiluhur. Antara dua itu aja deh. Nanti kita lihat aja yang mana yang lebih dekat. Kayaknya keluar di Sadang deh, lebih dekat. Ya sekarang kita udah di daerah Semanggi nih. Lalu lintasnya masih gini-gini aja, cuman lebih ramai aja. Tapi masih lancar sih. Wih, di sebelah kanan ada LRT tuh. Wow, gue belum pernah nih nyobain LRT nih. Nanti kapan-kapan deh ya, kalau kita ada waktu kita cobain ya. Ya setelah tadi ada sedikit kemacetan ya, nggak jelas tuh kemacetannya apa ya. Di kilometer 5 tadi kita udah mau masuk ke ini nih, jalan tol layang MBZ ya, di kilometer 9. Ini sebelah kiri nih. Ada di sebelah kiri tuh tulisannya jalan layang MBZ. Nah di sini nih udah mulai padat nih mobil-mobilnya nih, udah mulai kelihatan nih yang pada mau jalan-jalan ke Bandung ya, yang mau kemana-mana lah, ke Bekasi, ke Karawang, udah mulai kelihatan rame, padat. Nah, ini kita masuk jalan layang MBZ ya. Sekarang jam 7.50 ya, ya hampir jam 8 lah kita masuk sini. Anggaplah jam 8 ya, kita masuk, kita naik jalan layang MBZ. Yuhu. Wah, tuh ada HS hampir kena tuh. Nah, di sebelah kiri kita ini ada Mall Metropolitan Bekasi nih. Grand Metropolitan. Mallnya enak, bisa ngeliatin tol sama ngeliatin kereta cepat. Terus sebelah kiri tuh ya, tuh kaca-kaca tuh food courtnya tuh. Kalian kalau makan situ view-nya enak, bisa liatin kereta cepat lewat atau orang-orang ngebut-ngebut di jalan tol, seru tau. Dulu gue pernah tuh ke situ. Grand Metropolitan Bekasi. Di sebelah kanan, perhatikan rel yang sebelah kanan ya. Kelihatan nggak nih kamera nih, rada backlight. Nah itu dia kereta cepatnya guys. Jam 8.15 dia lewat. Dan langsung hilang dia, cepet banget ya. Ya sekarang kita udah turun dari tol MBZ ya. Sekarang di kilometer 47, sekarang jam 8 lewat 20 menit. Hampir setengah 9 lah ya. Nah dari sini kita mau ke rest area KM 57 dulu ya. Sekitar 10 kilo lagi dari sini. Nah seperti yang kalian lihat ini, sebelah kanan ini udah mulai rame ya. Banyak truk, banyak apa, mobil-mobil. Karena ini weekend, biasanya banyak yang mau ke Bandung. Dibanding yang kemarin pas kita mau ke Ambarawa, lebih ramean ini nih. Nah ini kita udah mau nyampe nih di rest area KM 57 nih ya.
Udah, kita melipir dulu guys. Bensin udah berkurang 1 bar ya. Sekarang jam 8.34. Yuk kita melipir dulu ke rest area KM 57. Wah, rest areanya ada perbaikan jalan. Perbaikan jalan. Ya, sesuai dugaan gua, ternyata rame. Ya, beginilah kalau weekend ya. Banyak banget guys. Kita parkir dulu deh. Waduh, rame banget. Rame banget. Nah, di sebelah kanan nih ada ATM nih. Gua mau parkir sini aja dah. Oke, kita udah dapat parkir. Sekarang mau turun dulu, mau ambil duit ya di rest area 57 ini. Yuk. Kita parkir sini dulu ya. Nih, di depan KFC sama rumah makan Padang nih. Yuk kita ke ATM sama cari cemilan dulu. Nah, kayak gini nih suasananya nih. Tuh toiletnya. Itu ada Lawson. Ada apa lagi tuh? Kita ke ATM dulu di sana ya. Oke, kita udah habis ambil duit dan isi flash. Sekarang kita ngemil dulu yuk. Di mana ya? Di Lawson aja deh. Ini ada Lawson. Yuk kita sarapan di Lawson dulu aja yuk. Ini Lawsonnya enak nih tempatnya. Luas tuh. Ada tempat duduk-duduknya juga, makannya di belakang. Karena juga ada ATM ternyata. Gue capek-capek ngantri di sana. Yaudah yuk kita beli cemilan dulu. Beli sarapan lah lebih tepatnya. Ini ada onigiri 14 ribuan. Yang biasa gue terakhir makan ini di rest area pas kita ke Ambarawa ya. Kita lihat deh mau sarapan apa di sini. Ini odengnya satu dong. Odeng sama apa aja? Udah. Kembaliannya jadi 1.000 ya. Oke. Terima kasih Iya, sama-sama. sama-sama. Yuk kita jadi belinya di Lawson aja nih. Yuk makan di Lawson. Let's go, kita cari tempat duduk di sana ya. Nih beli burger sama odeng. Ya sebelum kita lanjut jalan ya. Di sini enak, banyak tempat duduknya. Yuk sini dulu. Yuk kita makan dulu yuk, sarapan dulu sebelum lanjut. Ini ada odengan ya. Banget. Masih panas. Nih, odengnya Lawson. Nah. Wow, burgernya enak juga loh. Ya, habis kita makan burger, kita cobain sekalian nih kopinya Lawson. Gue selama di Lawson belum pernah nyobain kopi susunya dia. Kita cobain yuk, kopi susu gula aren sih ini. Gayo-gayo apalah dibilang, kopi gayo. Berarti dari Aceh dong biji kopinya. Wah mantap ya. Kita cobain ya. Enak, mirip dengan kopi kenangan. Ini gue mintanya less sugar, bener-bener less sugar. Kadang ada kopi yang kita minta less sugar tapi tetap aja manis, ini enggak, jadinya mantap nih, lebih sehat juga, nggak terlalu banyak gula ya. Yuk coba. Enak, creamy. Yuk habis ini kita jalan ya, lanjut kita ke Waduk Jatiluhur. Yuk lanjut yuk, ini mobil kita nih, kita lanjutkan perjalanan ke Waduk Jatiluhur. Ini si Ayla-nya nih. Kita parkir sini tadi, semua masih aman ya, ban semua masih oke ya. Yuk kita lanjut. Ya kalau kita lihat di peta ya, kita posisinya di sini nih sekarang nih ya, udah deket nih ya. Nah ini Purwakartanya dan ini apa Waduk Jatiluhur ya. Nah kita tembaknya ke ini aja ya, ke Paranggombong ya, kita mau lihat ya. Jadi kita road tripnya Jakarta Paranggombong lah gitu ya. Nah ini camping ground Paranggombong. Coba ya kalau dari sini berapa kilo. Nah tuh dia tuh,
44 kilo lagi 1 jam 17 menit nih kalau menurut Google Map ya. Kemacetannya ada sedikit di sini nih. Nanti kita keluarnya di pintu tol Sadang aja dah nih, yang paling deket nih tuh. Sadang, Subang ya. Nah, terus langsung kita lewat Kolong sini tembusnya. Nah, ngelewatin sini nih. Nah, nanti kita coba ya jalan ini ya. Jadi kita ke Paranggombong, tapi katanya infonya sih di sini nih di samping danau ini jalannya rusak. Nah, misal kata nanti ini rusak, plan B kita tuh kita nggak jadi ke Paranggombong, kita ke sini aja nih. Yang Jatiluhur Valley ya, yang di sini. Tapi kekurangannya di sini tuh bayarnya agak mahal nih. Komplek Jatiluhur Valley and Resort 25.000. Kalau Paranggombong kan cuma 10 ribuan per orang. Ya, tapi kita lihat aja lah. Oke, sekarang kita ke Paranggombong dulu aja ya sini. Kalau misalnya jalannya rusak, nggak bisa lewat mobil, baru kita ke Jatiluhur Valley aja. Jadi kita lihatnya di sini nih, yang dekat Camp X ini ya guys. Oke. Sekarang jam 9.33, kita istirahatnya terlalu lama di sini ya. Ya nggak apa-apa lah ya. Nih 9.33 tuh. Oke, kita jalan sekarang ya. Kita langsung aja menuju ke Paranggombong Camping Ground. Walaupun waktunya sangat tidak tepat ya. Sekarang udah setengah 10 ya. Sampai sono mungkin siang bolong ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita lihat aja nanti. Itu juga belum tentu kita bisa sampai Paranggombong ya, karena info yang gua dapat tuh terakhir jalanannya rusak. Soalnya kalau jalannya rusak gua kagak mau ke sana. Jadi kita kalau misalnya rusak kita ke itu aja, Jatiluhur Valley and Resort ya. Ya, sekarang kita udah di kilometer 50 berapa nih? 64. Nah, tuh ada pelangnya tuh. Kalau Bandung 70 kilo, Cirebon 140, Semarang 360. Nah, di sini padat ya guys. Bisa lihat nih, walaupun 4 jalur tapi penuh semuanya ya. Tapi masih jalan. Nanti kita di kilometer 67 kita akan ambil kiri nih. Karena kita mau ke arah Bandung, karena kita mau keluarnya di Sadang ya. Nah, sini kita udah masuk nih ke kiri nih. Kalau kanan tuh ke Cirebon ya. Wih, ternyata yang sebelah kanan juga rame ya. Berarti orang yang mau ke Jawa Tengah juga rame ya, nggak sedikit. Nah, di sini kita bayar tol nih. Kalihurip Utama. Ini bayar apa nempel doang nih? Nggak tahu ya. Kita coba lihat aja. Gerbang tol Kalihurip. 27.000 tuh tulisannya tuh. Ini masih ada nih. Tadi kita baru bayar ini doang ya. Dari tadi masuk gerbang tol dalam kota Jakarta. Bayar berapa nih? 27. Bayar 27.000. Berarti tadi dalam kota 11.000, terus ini 27.000. Berarti berapa tuh? 38 ya. Nah, nanti bayar lagi di Sadang nih. Berapa gitu nggak tahu. Pokoknya total paling cuma 50 ribuan. Kalau kalian sampai Bandung tuh habisnya 80 kalau nggak salah. Ini kan gua nggak nyampe Bandung ya. Nah, kita akan keluar di sini ya, di kilometer 74 Sadang, sebelah kiri nih, Sadang, Purwakarta, Subang ya. Tapi nggak bisa nih. Wah, berarti kita lurus nih. Wah, harus lewat Jatiluhur. Tuh, yang Sadang Subangnya ke kiri ditutup nih. Kenapa nih? Lagi ada apa ini? Apa lewat depan lagi mungkin ya? Nanti kita coba lihat ya. Harusnya lewat sini nih kiri nih, tapi ini jalannya ditutup guys. Nah, kiri tulisannya Sadang Purwakarta. Wah, hampir kita bablas. Nah, keluarnya di sini jadinya. Kalau lurus sana Jatiluhur ya, bisa juga sih lewat lurus, cuman kejauhan. Iya. Kita kan mau ke Paranggombong. Waduh, tapi ini jalannya rusak begini nih. Nah, ini kita udah di gerbang tol Sadang ya. Kita lihat bayarnya berapakah. Tadi 25 sama 11. Ini berapa ya? 8.000 aja guys. 8.000. 25, 11, 8. Jadi berapa tuh? Ya, kurang lebih ya 50.000 lah ya. Nah, kita udah keluar tol nih. Kalau ke kiri ke Cikampek
ya, karena kita mau ke Purwakarta. Nah ini kita udah di jembatan apa nih, nggak tahu nih. Yang tadi ada gapura induk apa gitu. Oh, di bawah kita ada rel kereta ternyata. Berarti ini jalur kereta ya, yang ke Bandung. Nah kita udah melewati jembatan merah gini nih. Masih ada satu lagi jembatan yang kayak gini, tapi udah deket sama waduknya ya. Ini kita masih belum sampai waduknya sih, tapi udah deket nih. Ini Google Map-nya ngarahinnya lewat kampung-kampung tadi. Nah di atas kita ini apa nih, jalan tol kayaknya ini. Tol apa ya? Ini atas. Kayaknya jalan tol dah. Apa jalan biasa? Oh jalan biasa. Kita masih lanjut terus nih dari sini. Ya di sini nih udah banyak jalan yang rusak ya, mulai banyak jalan rusak ya. Terus jalanannya naik turun ya, jadi hati-hati juga nih. Tuh naik turun. Tapi ya masih bisa lah, pakai mobil-mobil city car masih oke. Cuman beberapa titik banyak yang rusak. Cikao nih nama daerahnya nih. Cikao, masuknya Purwakarta. Untuk cuacanya makin panas ya, karena sekarang udah 10:30. Wah, bener-bener tengah hari bolong kita nyampe sana kayaknya nih. Kalau dari Google Map ini tinggal 10 kilo lagi. Waduh, ada truk mogok, hampir nutup satu jalan ini. Wah, kacau nih. Bukan mogok, Apa? ambil itu batu. Oh, truk ngangkut kayu. Wah, ini jalannya udah mulai masuk kayak kampung hutan-hutan gini guys. Tuh. Untuk 2 mobil sih bisa, tapi ya pas-pasan. Tapi untungnya di sini masih mulus ya. Semoga nggak ada jalan rusak ya. Ini di daerah kampung-kampung ini. Kalau malam sih udah pasti gelap ini. Lampu jalannya kayaknya nggak ada ini, model-model jalan begini mah. Tuh lihat. Wih, ini di sebelah kiri kita ini udah waduknya nih kalau menurut Google Map. Belum depan kita udah waduknya itu. Nah, bentar lagi kita nyampe ke jembatan merah yang udah di samping waduk persis, tempat pembuangan pengaliran airnya. Wah, depan gue jalannya rusak banget guys. Sini harus bener-bener pelan-pelan ini. Wah, akhirnya ketemu juga jalan rusak. Wah, parah guys, parah banget. Itu setengah jalan kebelah. Oh, habis. Wah, gila. Baru nyampe sini udah kayak gini. Ntar coba kita lihat ya di depan ya. Kalau ada yang lebih parah dari ini, terpaksa gue balik aja ya, nggak jadi ya. Tuh, di depan juga jalannya yang kanan tanahnya turun. Tuh, cor-corannya. Sini kita udah mulai harus waspada ini. Nah, itu depan tuh ada tempat cuci motor tuh ya. Nah, kalau dari sini berarti udah deket lagi sama, udah deket banget sama apa, jembatan merahnya guys. Ini orang pada nyuci motor, nyuci mobil di sini. Tuh, nyucinya pakai air dari got itu. Tahu, air bersih, mungkin aliran dari waduk tuh kayaknya. Nah, ini kita udah nyampe di jembatan merahnya nih guys. Berarti udah bener kita ya. Nah, di sebelah kiri nih, terus di atas tuh waduknya tuh, di atas, lihat nggak tuh di atas tuh. Tuh kayak ada tanggul. Nah, tuh bayangin kalau itu jebol, habis semua di sini udah. Air bah. Tuh sebelah kiri tuh udah waduknya. Airnya hijau toska ya. Ini adalah bendungan terbesar ya. Terbesar di Indonesia apa di waduk terbesar di Indonesia apa di Asia Tenggara nggak tahu dah. Pokoknya terbesar aja. Udah kayak Danau Toba. Ini ada tugu apa nih? Selamat datang di Kecamatan Sukasari. Kita mesti fokus lihat ke depan nih. Banyak jalan yang ambles, jalannya turun gitu. Nah, oke dah, dari sini kita tinggal ikutin aja ya.
Pokoknya gitu aja ya guys. Kalau ntar jalannya gua nggak bisa lewat, terpaksa kita putar balik. Ini udah mulai nggak bagus nih jalannya. Nah, naik turun kayak gini lagi tuh. Ya, di depan ada banyak anak motor nih. Ada mobil juga itu. Habis dari sana juga tuh ya, dari Paranggombong. Berarti kalau ada mobil dari sana ya berarti harusnya bisa ya dilewati ya. Ya semoga lah. Apa mungkin dia putar balik, kita juga nggak tahu ya. Semoga aja enggak lah. Tuh jalannya pada retak guys, kalau kalian perhatikan ya di sini. Cor-corannya tuh kebelah retak gitu, kayaknya ada pergerakan tanah gitu. Jadi pada rusak jalanannya. Padahal jalanannya sih lumayan mulus kalau nggak ada retakan begitu. Oh. Cuman tadi itu ada satu titik yang parah banget rusaknya. Nah, di sini retak lagi tuh jalanannya. Tapi di sini teduh ya karena banyak pohon-pohon besar ini. Nah, ini mulai tuh retak lagi. Udah di aspal retak lagi. Nah, ini nanjak. Nah di sini rusak nih. Aduh, ditanjakan lagi rusaknya. Aduh. Bisa dong. Depan rusak lagi. Waduh. Nah, ini nih yang ditutup nih, jalannya rusak nih. Suruh ke kiri katanya. Ke kiri. Ini kemana ini? Nah, ini yang gue bilang nggak bisa guys, jalannya rusak guys. Aduh. Coba kita lihat dulu jalannya ya. Ini lewat kampung sih. Tuh nggak ada duit, ada 1000-an nggak? Ntar aja dah. Aduh, nggak ada deh. Udah nggak usah dah. Ntar aja. Wah, kita disuruh lewat sini nih guys. Suruh lewat kampung sini sama warga sini. Ntar deh pulangnya tuh depan juga ada mobil tuh. Kayaknya dia mau ke sana juga deh. Tinggal lurus sama kemana? Iya, tinggal lurus motong jalan yang tadi yang di atas. Dialihkan. Waduh, nanjak lagi. Nunggu dulu apa gimana? Nggak usah, di depan ada sedan tuh. Corolla. Buat lah. Ini jalannya rusak nih, makanya kita mau kenceng juga susah. Wah, parah guys. Perjuangan banget nih kita ke Paranggombong. Waduh. Wah, parah guys. Aduh. Nggak rekomen deh kalian kemarin naik mobil ya. Nanjak sih tapi ya susah, pelan jadinya. Wah, nggak rekomen banget. Ini baru habis nanjakan dan jalan rusaknya. Masih rusak sih, tapi udah nggak nanjak. Kita lihat tuh depan ada sedan lebih parah dari kita, dia lebih ceper. Aduh. Nah, tembusnya sini ya, tuh ditutup tadi kita dari sana ditutup tuh. Rusak jalannya katanya. Dia juga mau ke Paranggombong nih. Vios. Pelan sih dia. Ayo dong Pak, lama banget Vios. Kenapa nggak buat nanjak? Bahaya nih Vios nih. Bikin kita kehilangan momen. Ini gas, jadi gigi satu lagi deh. Biar dia dulu aja deh. Biar kita tahu kalau ada jalan rusak. Aduh, ternyata jalannya tuh kayak gini ya guys, menuju Paranggombong. Sangat rusak. Ya udah, kita udah terlanjur sampai sinilah. Nah, itu dia guys, wisata Paranggombong ya, belok kiri kita. 10.000 kalau nggak salah satu orang. Ramai juga ya. Coba kita
kita lihat yuk. Ya, yang 20 ya. Bentar. Mobilnya bisa sampai ke pinggir nggak bawah? Airnya kan lagi pasang kok ini depan warung. Depan warung doang? Iya. Ya, kagak bisa sampai bawah. Oh ya, Soalnya airnya lagi pasang. lagi pasang ya. Oke. Kalau pulang Lotono jalannya rusak ya? Kloji. Oh. Di sini doang sih di dalam. Jonggol. Iya, di sini doang. Rusak ya? Iya. Mendingan Kalau balik sana udah lagi. bagus. Oh, udah sana udah bagus. Iya. Oh ya. Penting sini ya. Iya, makasih ya. Iya, masih Ya. Katanya nggak bisa sampai ke bawah juga nih. Padahal gue udah pilih sini, maksudnya biar bisa parkir di bawah. Ada pasang juga. Iya, akhirnya bisa naik katanya pasang. Dia tergantung hujan. Kalau berarti sering hujan di kemarin nih. Nah, ini kita coba lihat kemari ya. Ini camping ground nih. Aduh, tapi panas nggak apa-apa lah. Suruh parkir di warung. Oh iya, banjir tuh, mobil pada nyuci. Wah, jelek guys. Ya udahlah ya, kita udah nyampe sini. Masuknya juga cuma 10.000. Mobil nggak bayar lagi. 20.000 gue berdua. Tuh, wih, pasang airnya banjir. Ya, ini mah nggak bisa ngapa-ngapain guys. Ya ini guys, tiketnya nih, wisata alam Paranggombong, kendaraan mobil 20.000. Nah berarti orang udah nggak bayar. Ya mungkin karena ya banjir juga kayak begini nih. Ini gue parkir bentar di sini nih. Ya abis ini kita langsung keluar yuk. Biar nggak rugi-rugi amat, kita jalan aja ke sana, kita lihat yuk seperti apa. Karena nih banjir ternyata, aduh payah, nggak bisa camping berarti. Ya kita mobilnya parkir sini dulu ya. Nih di depan warung nih. Nih kita lihat nih. Aman nggak tadi kita lah habis lewatin jalan rusak ya. Nih bannya, waduh banyak pasir, banyak apa, kotoran-kotoran gini ya. Tapi masih aman sih semuanya. Nggak ada yang kenapa-kenapa ya. Bodi kolong juga semua aman ya. Tadi jalannya rusak banget guys, gila, parah ini Paranggombong. Coba kita lihat belakang sini. Bannya tuh, wah udah mulai luka-luka kena batu kerikil ya. Oke lah ya. Namanya dipakai. Nah di ban depan, wah kotor banget, banyak tanah-tanahnya. Si cuci lagi nanti. Yaudah kita parkir sini dulu sebentar sambil kita lihat-lihat dah nih depan warung nih. Yuk. Nah itu masuk tadi dari atas sana ya. Kita masuk terus turun kemari, jalannya rusak. Sini ada warung-warung, banyak warung makan, warung ikan, rata-rata ikan bakar ya. Parkir sini. Nah di jalan tuh sana tuh camping groundnya, tapi banjir tuh, lihat dah. Ya gua kasih lihat ke kalian ya. Kita coba lihat dari sisi sini dulu ya. Aduh, dan parahnya di sini udaranya panas banget. Benar-benar seperti yang orang-orang bilang, panas. Makanya pada camping di sini pada nggak tahan. Yuk kita lihat ya. Tuh pinggiran waduknya, waduk Jatiluhur. Banjir guys, nggak bisa camping. Ini mainan anak juga kayak gini. Ayam. Banjir. Kayak gini nih, waduk Jatiluhur, waduk terbesar. Wih, bisa foto juga bagus di sini nih. Cakep di sini. Oh iya, gunungnya tuh ketutupan, Gunung Parang. Nanti dari sisi sana bagus kayaknya. Dari sisi yang Valley Resort itu. Ini ada perahu bisa disewa nih kayaknya nih. Nah kayak gini guys lokasinya. Bagus juga sih pemandangannya, tapi ya sayang panas dan gunungnya agak ketutup, mungkin karena ini udah siang ya. Memang paling bagus tuh pagi ataupun sore. Nanti kayaknya kita sore kita lihat di sana aja deh sambil nunggu mungkin ada sunset atau enggak ya di Jatiluhur Valley itu ya. Ini siang kita di sini dulu aja deh. Yuk, ntar abis ini kita jalan menyusuri sisi waduknya ini ya. Ini kayak pantai gini modelnya. Tuh, wih, hati-hati ini lembek ternyata, lumpur. Nah kalian bisa lihat ya tuh warung-warungnya pada banjir nih. Ini kalau airnya nggak naik, ini tuh warung-warung kita bisa sampai ke sana nih jauh. Ini airnya lagi meluap, lagi pasang karena hujan ya.
Jadi warung-warung pada kebanjiran. Kesian juga nih yang pada di sini pada nggak bisa jualan. Yuk kita coba jalan ke area sana yuk. Di daerah sini banyak yang apa? Jualan-jualan minuman, kelapa. Situ juga ada toilet tuh. WC umumnya. Kayak gini. Aduh, panas banget. Yuk kita sekarang jalan ke daerah sana yuk. Kita ke ujungnya, kita lihat banjirnya sampai mana. Ini banyak yang nawarin perahu nih. Nah ini. Nah, ini ya. Nah ini kita parkir sini, panas banget tuh mobilnya tuh. Ini mestinya di bawah pohon kayak gini. Kita lihat, dia main sepuas-puasnya. Tuh ada bebek-bebekan tuh. Kita lihat yuk. Ini bener-bener waktu yang salah kemarin nih. Udah siang hari bolong. Udah kita siang hari bolong, terus banjir lagi. Ada. Untung kita nggak camping ya. Kalau camping gagal semua nih rencana. Nih lihat nih. Ini tadinya nih area camping semua nih, tapi banjir. Tuh lihat tuh. Makanya warung-warungnya pada tutup nih. Orang ya tutup lah ya. Orang sepi begini pasti nggak ada yang camping. Jadi kayak rawa ini. Tuh. View-nya juga aduh ketutup lagi karena apa? Karena udah siang mungkin ya, kabut. Ini tanahnya juga agak apa? Lembek nih tanahnya nih. Kayak lumpur gitu. Tuh banyak ikan-ikan cerek. Aduh panas. Gua ke warung dulu bentar. Ini udah jam setengah 12 ternyata. Pantesan panas. Ini ada pompa nih, dia nyedot air. Air buat apa? Air kamar mandi atau apa ini? Ini ngadem dulu di sini guys. Ini ada warung-warung nih. Nah ini salah satu contoh toilet umumnya ya. Biasa 2000-an apa 5000 gitu kalau mandi. Campingnya di sini. Yuk kita lihat sisi sana yuk. Ada yang naik perahu tuh di sana tuh. Nih. Ini tuh yang kalian lihat ya, seperti kayu-kayu gini. Itu tuh sebenarnya ayunan guys. Jadi kalau ini surut, ini tuh ayunan, tiang ayunan. Jadi bayangkan dalamnya segitu tuh naiknya. Tinggi kan itu. Udah panas banget nih, kayaknya kita nggak lama-lama lagi di sini nih. Terlalu panas. Kosong nih. Ini udah jam 12 kayaknya. Nih. Tempatnya berantakan ternyata kayak gini. Kurang bagus. Nah, di sini banjir nih. Tuh. Ini ada bukit-bukit apa nggak tahu dah. Nah, itu tanggulnya mengelilingi sampai atas ini nih. Ada ayunan. Kaki gua kena lumpur lagi. Tuh, aduh, cuci di sini aja kali ya. Tuh. Kakinya kena lumpur, guys. Nah, langsung bersih. Tuh. Ya, di sisi sini itu banyak yang mancing ya. Sini view-nya lebih jelas, lihat ke gunung-gunung ini, perbukitan ini. Cakep juga sih sini tuh, spot mancing. Keren. Nih, ada ikannya juga nih. Tuh, ikan yang mereka dapatkan. Modelnya ikan bilis ya. Tuh, kayak gini ikannya. Mereka mancing sini, guys. Cakep ya. Wih, bagus ya. Ini gue coba telusuri di jalan ini nih, area campingnya yang kayak semenanjung gini. Tuh. Sini ada warung-warung. Nah, sono daerah yang banjir, ini daerah yang paling tinggi. Berarti kalau lagi surut, ini daerah tinggi ya. Bawah itu sana tuh menurun. Oke, begini. Tuh banyak sampah sayangnya. Kotor banget tuh sampahnya, banyak begini. Tuh. Sampahnya banyak banget. Sayang sekali, guys.
Nah di sana tuh udah belokannya tuh tanggul ya. Kalau kalian ke sana tuh pulangnya lewat Jonggol ya. Tapi infonya rusak sih, info petugasnya. Jadi tuh kalau naik motor tuh bisa jalan terus kemari tuh sampai ke sana ya. Tapi tadi mobil gue lihat nggak bisa di portal di sananya. Jadi ini khusus untuk roda 2 aja ya. Atau mungkin harus izin. Nah ini kita lihat ke sana yuk. Sebelah sana tuh udah daerah ininya. Karena tuh udah daerah kayak pantainya. Sini suka ada ombaknya juga ternyata. Nah, kayak gini guys. Wih, ada ikan sapu-sapu. Nih bangkainya nih. Sapu-sapu mati. Tuh sapu-sapu. Nah udah. Nah ini kalau surut itu ada batu-batu. Mungkin orang tempat pada foto-foto ya. Situ ada ayunan-ayunan. Sayangnya seperti ini keadaannya sekarang guys. Yaudah yuk, udah panas banget. Gue mau balik ke Purwakarta dulu. Kita mau cari makan ya, karena ini belum makan siang nih. Mau makan di sini tadi tapi nggak nafsu lihat lokasinya kayak gini. Ayo balik. Aduh panas banget. Kita ke Purwakarta, kita cari yang adem-adem guys. Ini gue ngadem dulu di mobil nih, nyalain AC. Nggak kuat, panas banget. Pantesan pada bilang kalau kesini jangan siang ya. Aduh ternyata memang bener. Paling bagus pagi ataupun sore. Bukan gunung soalnya ini. Nah ini motor-motor yang pada touring nih biasanya tuh, motornya gede-gede semua tuh guys. Kalau motor enak bisa foto di atas tuh. Kalau mobil nggak bisa di portal. Ya kita udah balik ke jembatan Merani lagi ya. Jalannya rusak banget. Kita ke arah Purwakarta nih, balik. Ya kita udah keluar dari area waduk nih. Sekarang kita lagi mau ke Purwakarta ya. Udah dapet nih tempatnya nih. Hutan Jati Cafe dan Gelato ya. Panas-panas gini enaknya makan es gelato ya. Sekalian kita makan siang di sana aja dah. Katanya sih bagus kafenya di hutan-hutan jati gitu ya. Sekalian kita makan dan nyantai-nyantai di sana sambil nunggu sore ya. Ada rencana sore baru kita mau lihat berburu sunset lah kalau dapet di Waduk Jatiluhur ya. Tapi yang sisi timur yang di Jatiluhur Valley and Resort. Tapi karena masih panas jadi kita nyantai dulu lah di cafe situ ya, Hutan Jati Cafe dan Resto. Menurut Google Map nih nggak jauh kok, ya udah nggak jauh lagi sih. Tinggal berapa kilo nih? 7 kilo lagi. Udah mau nyampe nih ya, ada di sebelah kiri. Coba kita pelan-pelan, jangan sampai kelewat. Parkirannya ada nggak ya nih? Coba kita lihat. Ini sebelah kiri nih, Hutan Jati Cafe dan Resto. Kayaknya ini nih, yang banyak mobil-mobil nih. Wah, parkirnya di pinggir jalan kayaknya. Nah, ini sebelah kiri kita ini, guys. Hutan Jati Cafe dan Resto. Parkirnya di mana nih? Apakah di pinggir jalan? Oh iya, ini dia. Parkirnya berarti di pinggir jalan, guys. Dia nggak punya parkiran kayaknya. Nah, ini sebelah kiri nih. Oke, kita parkir sini aja ya. Tuh. Suruh maju katanya. Mepet. Sebelum di sini guys. Oke, kita sampai. Parkirnya berarti parkir pinggir jalan seperti ini. Ya udah nyampe ya nih di depannya nih. Gue parkir sini aja nih. Ini cafe Hutan Jatinya nih. Di pinggir jalan kayak gini jadi parkirannya ya kagak ada parkiran dalamnya dia nih. Tuh pada pinggir jalan gini semua. Nah ini mobilnya kita taruh sini. Yuk kita masuk yuk. Nih Hutan Jati Cafe dan Gelato tulisannya. Wih, keren nih tempatnya nih. Cakep nih kayaknya nih. Nah, kayak gini guys. Wih, cakep ya. Bisa tuh banyak anak-anak muda tuh nongkrong-nongkrong di sini. Ini atasnya kayak gini. Apa? Tuh ada bisa makan di atas juga tuh. Kayak ada mezaninnya gitu. Asik tuh, ada di bawah pohon gini.
Ayo kita pesan. Ih, kerennya ada ayunan-ayunan tuh. Ini bisa kawinan juga di sini. Start from 27 juta tuh. Tuh, bisa disewa buat nikahan ya. Di dalamnya juga ada yang AC. Oh ya? Yuk kita pesan ke dalam yuk. Apa mau lihat dulu? Coba kita lihat dulu sebentar. Di sini ada area ayunan lucu juga nih. Ngopinya di ayunan ya. Ini ada rumah-rumah segitiga gini. Ini tempatnya mereka tuh. Cakep. Nah, di sini kalian bisa makan sambil duduknya di ayunan. Lucu sih. Tuh kayak gini contohnya tuh. Lucu ya. Nah, ini area parkiran motor di sini. Oh, kalau motor ada parkirnya, kalau mobil nggak ada, harus di depan di pinggir jalan ya. Kita lihat ke dalam yuk. Nih, dalamnya kayak gini nih. Tuh ada pizza juga tuh. Kita lihat yuk, dalam ada yang adem nih. Itu udah di reserve nih. Wah, ada gelatonya. Gelatonya 30 ribuan. Ini apa ini? Ini pastry-pastrynya. Yuk kita pesan dulu yuk. Oke, kita udah datang makanannya, kita cobain ya. Pertama nasi goreng Hutan Jati namanya. Ini harganya 45.000 ya. Memang harganya di sini agak pricey ya, agak high. Ya mungkin karena sesuai tempatnya juga bagus ya. Kita cobain aja. Tapi porsinya juga besar sih. Ini harga kafe-kafe di mall-mall di Jakarta lah ya. Tapi ini di Purwakarta. Kita coba ya. Lumayan. Tapi cenderung asin. Agak keasinan kalau menurut gua kayaknya. Ini kayaknya keasinan, cobain lagi ya. Apa gua dapet yang kurang ini? Oh iya, agak cenderung asin ya masaknya, pakai telur dadar. Lumayan enak. Ya sekarang kita cobain spaghetti aglio olio tuna ya. Jadi gue pesan yang ini harganya agak mahal lebih mahal dibanding yang nasi goreng tadi. Hutan Jati ini harganya 55.000. Spaghetti aglio olio tuna. Aduh ribet banget nyebut ya. Yuk kita makan aja yuk. Ini toppingnya ada tuna-tunanya nih, ikan tunanya nih. Potongan ikan tuna, terus ada paprika dan juga ada bawang bombay ya. Oke, kita makan yuk, kita cobain. Spaghetti aglio olio tuna, Hutan Jati Cafe dan Gelato. Coba yuk. Wow, enak rasanya. Kita cobain sama tunanya ya. Ini potongan tunanya. Kok ada laler sih? Ada orang bolak-balik. Kita cobain ya, potongan tunanya. Oh. Nah. Lumayan lah. 8/10 lah ini nilainya. Tapi enak. Cuman harganya yang agak kurang ya. Ada jamurnya. Ada jamurnya juga ternyata, bukan cuma tuna. Cobain lagi ya. Tadi gue kemakan jamur ya ternyata. Kita cobain tunanya nih. Wah, enak. Mantap. Berasa banget ikan tunanya ya. Enak lah. Ya sesuai lah harganya ya, 55.000. Masa nggak enak? Oke. Terus sekarang minumnya kita cobain ya. Nah, leci tea. Ada buah lecinya tuh di bawahnya. Lihat nggak? Kita coba yuk. Wow, gila enak, seger banget guys. Mantap. Jadi menurut gue nih rasanya enak-enak semua. Tapi ya memang sesuai harga lah ya. Dan tempatnya juga mantap. Nanti abis makan ya, baru kita lihat-lihat keluar lah. Gue pilih di indoor karena panas di luar. Gue mau nyari yang adem-adem. Ini indoor enak, ada AC-nya. Terus juga nggak ada yang ngerokok di sini. Dilarang merokok. Kalau di luar pada ngerokok. Jadi nanti kita keluarnya kita jalan-jalan aja. Sambil gue kelilingin ini ya, kasih lihat ke kalian ya. Sekarang mau makan dulu ya.
Ya ini tadi kita habisnya tuh 100 totalnya, jadi 143.750 ya. Nasi gorengan 45, aglio olio tunanya 55, lecitinya 24, totalnya 124. Nama servis sama teks jadi 143. Ya lumayan lah ya. Ternyata ayam gorengnya nggak enak guys, kurang enak ayam gorengnya. Nasinya sih enak, ayamnya kurang. Yuk kita udah selesai, kita sekarang lihat-lihat kafenya yuk di depan. Kita lihat tempat ini seperti apa ya. Yuk ke depan dulu yuk. Nah begitu keluar dari area indoornya nih langsung ada kayak gini nih. Tuh bagus ya tempatnya. Tuh, ada yang di atas. Coba kita lihat ke bawah dulu yuk. Nih, dia kayak ada deck gini. Sana itu ada musola sama toilet. Di sini area outdoornya tuh banyak pohon jatinya nih, orang pada di bawah. Ini ada kaca besar di sana tuh. Cakep ya. Ada foto-foto di atas. Luas sekali dia areanya sampai sana-sana tuh. Pakai batu kericak gini. Coba kita kelilingin sebentar. Nah ini kayak pondokan gini. Ya tempatnya asik ya. Jadi kalau kalian ke Purwakarta, ini salah satu cafe yang sangat gua rekomendasikan bagi kalian ya untuk main kemari ya. Ya makanannya memang harganya agak pricey ya, tapi rasanya lumayan kok, enak juga. Kecuali tadi ayam gorengnya nggak enak, tapi nasi gorengnya sih lumayan lah. Tapi memang ini lebih menjual tempat sih ya, tuh kalian bisa lihat tuh. Tempatnya bagus. Yuk kita coba lihat ke atas yuk, kita belum lihat ke atas nih, kita lihat dulu yuk. Kita naiknya dari sana ya berarti ya. Nih, naik ke atas ini. Cuman yang buat anak kecil harus hati-hati ya, didampingi ya. Kalau naik-naik ini tinggi banget sih. Mungkin ada kali 4 meteran. 3 meter, 4 meter ada nih tingginya decknya. Harus hati-hati tuh. Ada mau ketemu Om Bay? Cakep sih tempatnya. Nah sini bisa buat duduk-duduk juga. Ini lantai 2-nya lah kita bisa bilang ya. Tuh ada yang ulang tahun. Awas pasangin. Nah ini yang lantai atasnya lagi, lantai 3-nya. Ini view dari atas kayak gini nih. Cakep ya. Wih. Ini kita ada di ujung decknya nih seperti ini. Oh. Tinggi banget, bagus ya tuh atasnya ada. Wih, pohon ini cakep banget, pohon jatinya. Keren guys. Ya jadi kalau kalian ke Purwakarta ya ini salah satu cafe yang gua rekomendasikan bagi kalian yang kemari ya. Mantap. Oke, habis kita dari cafe tadi ya, cafe Hutan Jati, kita lanjut ke Sunset Point. Nah, Sunset Point Waduk Jatiluhur namanya. Ya ini kita udah nyampe nih di lokasi spot sunsetnya nih, Bendungan Ubruk namanya. Sini tadi, sini gue lihat nih udah banyak yang pada berhenti nih. Nah sini nih spot sunset nih. Tapi nggak ada mobil ya, gua doang ya. Nah ini dia cakep tuh, iya tuh ada mobil tuh. Ya kita udah sampai ya di spot sunsetnya nih, lihat nih. Wih mantep ya mobilnya, backgroundnya ini Gunung Lembu apa Gunung Parang atau apa gua nggak tahu lah ya. Pokoknya gunung-gunung gitu ya di Purwakarta nih, di Waduk Jatiluhur. Nah, seperti ini guys, keren banget. Lainnya di situ tuh banyak anak-anak kecil, warga-warga pada main layangan. Sini juga banyak yang ya pada pacar-pacaran, naik motor ya. Nih cakep banget nih. Wih, lainnya di sini manteng sini. Keren guys. Keren. Foto dulu nih buat thumbnail nih, cakep nih. Yuk kita parkir sini dulu aja bentar dah di pinggir jalan nih ya. Oh, ini view-nya kayak gini nih. Ih, cakep ya. Banyak yang main layangan ternyata di sini ya, spot sini ya. Tuh ada yang jualan layangan tuh. 2000-an harganya. Tuh kayak gini. Wah, rame banget ya. Ini sunset di sono nih ntar nih. Ini mataharinya di sini. Tuh turun sana. Iya, Sayang bukan kalau di sana lebih bagus tuh. Ada gunungnya. Jadi ternyata ini selain spot sunset, ini juga spot orang main ini ya, main layangan. Banyak banget yang main layangan di sini. Tuh anak-anak kecil sampai orang gede juga ada nih. Nah ini kecil banget nih. Wih. Kayak putus itu. Wah putus. Kayak putus itu. Boy. Layangannya banyak loh. Sini juga banyak pedagang minuman, makanan tuh. Wih, asik ya. Wih,
Wow, main layangan rame banget sampai ke atas sana. Wah, ini mobil bisa turun nih sebenarnya ya, tapi rusak. Oh, sampahnya banyak banget tuh, lihat noh. Ini bagaimana nih warganya nih? Ada tempat gratis gini tapi sampahnya penuh begini. Wah, sayang nih, nggak bisa dijaga ini. Tuh, wah ada yang bawa itu buat mancing juga tuh. Ada yang mancing, ada yang main layangan, wah macam-macam ya. Ya di depan itu adalah Gunung Cilalawi ya. Sebelah kanan ini Gunung Lembu. Yang di sebaliknya lagi sebelah kirinya yang samar-samar tuh yang kayak agak bergerigi gini atasnya. Itu Gunung Parang ya. Yang bisa didaki pakai itu ferata itu yang kayak besi-besi gitu ya. Kalian bisa Google aja dah, ada pokoknya. Nah ini view-nya seperti ini, cakep ya. Tapi sayang nih sampah-sampahnya nih nggak nahan. Gila sampahnya banyak banget guys. Tuh sampahnya banyak banget. Ya udah sekarang kita tunggu di sini ya sampai mataharinya turun alias sunset. Masih lama 2 jam lagi, sekarang baru jam 4. Aduh, lama banget ya. Ya, ini lagi nungguin sunset di sini ya. Lihat view-nya bagus banget. Jadi ini ternyata selain view sunset ini juga view untuk main layangan. Lihat tuh banyak banget bocil-bocil pada main layangan ya. Keren. Tapi makin sore makin rame. Lihat tuh mataharinya. Bentar lagi turun ya, sekarang sekitar jam 5-an, mungkin sekitar setengah jaman lagi baru kita cabut dari sini ya. Tunggu dia sampai turun dikit di balik bukit ya. Keren tuh. Ada gunung-gunungnya. Oke guys, sudah selesai hari ini kita jalan-jalannya road trip Jakarta Purwakarta atau lebih tepatnya Bendungan atau Waduk Jatiluhur ya. Tadi pagi kita udah di Paranggombong, camping ground Paranggombong ya, dan juga kita udah ke Cafe Hutan Jati di Purwakarta, dan sekarang gue udah di spot, kalau kalian lihat di Google Map itu namanya Bendungan Ubruk ya. Jadi ini spot sunset dan ternyata juga ini spot, wah sorry berisik banget ya, spot main layangan ya. Nah ini udah sunset sih, udah jam 5-an sekarang, cuman gue nggak bisa tunggu lebih lama lagi karena situasinya udah nggak kondusif ya. Ternyata ini kalau sore, apalagi weekend gini Sabtu ya, rame banget tuh lihat di belakang gue tuh ya. Knalpot brong semua ya. Jadi wah udah berisik, udah nggak enak. Jadi gue akhirnya sampai di sini aja, gue mau langsung balik aja, takutnya macet nanti di tolnya ya. Oke, jadi untuk bensin gue habis 2 kotak ya untuk kali ini, sama dengan kemarin kita ke Anyer. Dan untuk tol lebih murah dia, 47.000 aja dibanding kemarin kita ke Anyer ya. Oke, sekarang gue lagi di Bendungan Ubruk ini ya. Gue mengucapkan terima kasih bagi kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Sampai jumpa pada vlog berikutnya. Bye-bye. Yuk kita pulang guys. Lihat tuh rame banget kan. Kiri kanan udah penuh. Tadi cuma mobil gue doang tuh di sana. Sekarang mobil udah banyak. Motor udah nggak kehitung dah. Udah berapa motor. Bye, Purwakarta. Tempat nongkrong anak-anak pacaran juga tuh banyak tuh. Ada yang bawa anak. Lama-lama jadi kayak alun-alun ya ini ya. Oh iya, kenapa bisa rame ya? Karena gratis guys, nggak ada tiket masuk, juga nggak ada parkir. Jadi bener-bener gratis. Oh, bener-bener gratis, makanya rame. Terus view-nya juga cakep lagi.